Yang Sagi. Siap. Hari Minggu 7 Agustus 7 Agustus catat tanggal 8 leher ini. 7 Agustus 2022. Kita akan bicara, kami beri judul Do It Out There. Ya. Dan hari ini saya nggak sendiri, sama Mas Kia handsome. Siapa yang siap terima sesuatu yang baru hari ini? Kasih salam kanan kirinya, siapkan dirimu. Oke. Ada sukacita di tempat ini, teman-teman. Amin. Jadi topik kita hari ini, do it out there. Oke. Tuhan memilih kita yang awalnya adalah orang-orang berdosa untuk dipersiapkan Tuhan. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Say there if you dare. Tahu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seberapa banyak yang percaya kamu dipilih oleh Tuhan di tempat ini? Seorang Kristen yang terpilih sebagai bangsa yang terpilih. Kita dipilih sebagai imamat rajani atau imam yang melayani raja. Kita dipilih sebagai bangsa yang kudus atau bangsa yang dipisahkan dari dunia. Kita dipilih hanya untuk menjadi Dia, umat pilihannya. Kita dipilih untuk suatu alasan. Alasan apa kira-kira, teman-teman? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kata memberitakan dari 1 Petrus 2 ayat 9 ini diambil dari bahasa Yunani exagelo, atau dari kata ex angelo, yaitu bahasa Inggrisnya to tell out atau declare, atau Indonesia memberitakan atau deklarasi. Jadi kita dipakai Tuhan untuk mendeklarasikan perbuatan-perbuatannya. Jadi seluruh hidup kita dipilih untuk hal ini. Kita dipilih untuk menyatakan perbuatan Tuhan. Itu sama dengan kita dipilih untuk menyatakan perbuatannya Tuhan. Kita menjadi bangsa pilihan Tuhan dari berbagai jenis, suku, dan bangsa dikumpulkan menjadi satu. Amin. Oleh Tuhan menjadi satu tubuh. Dan jadi bangsa Tuhan yang kudus, kita telah dipilih oleh Tuhan untuk dapat memuliakan namanya, menyatakan kebesarannya kepada orang yang belum percaya. Di ayat ini berkata, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, sehingga kita yang dipanggil dan dipilihnya untuk melakukan pekerjaan baik atau memberitakan kabar baik seturut dengan rencananya Tuhan. Hal ini juga tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa buka di Ulangan 6 ayat 6. Ulangan 6 ayat 6. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang dengan sengaja mencari tempat ini. Ya enggak? Yes. Kalau saya sadari dari setiap cerita teman-teman unik semua. Gimana ceritanya terus bisa ketemu tempat ini? Semua punya cerita tersendiri karena Tuhan sedang memilih engkau. Ayat 6 begini firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam 2 Petrus kita melihat bahwa Tuhan memilih kita supaya kita menyatakan siapa Dia. Dan untuk hal ini kita sadari itu serangkaian alasan kenapa kita ada di sini hari ini. Itulah alasan kenapa Tuhan memanggil engkau mendekat ke tubuh ini.
Kenapa itulah alasan kenapa Tuhan menggabungkan kita bersama-sama di tempat ini. Bahkan itulah alasan kenapa Tuhan memanggil Pastor Eric untuk hidup kalian juga. Memanggil Pastor Brand untuk hidup kita juga. Semua yang Tuhan sedang kerjakan itu untuk hidup kita, menyatakan siapa Dia. Tuhan memberikan perintahnya kepada mereka yang dipilihnya. Perintah Tuhan tidak disampaikan hanya ke semua bangsa pada waktu itu, cuma umat Israel. Kepada mereka yang dipilih Dia akan nyatakan hati dan siapa Dia. Kepada mereka yang dipilih Dia akan nyatakan kehidupan Dia bagi hidupmu. Tuhan mau setiap kita yang dipilih untuk ikut di dalam rencananya. Siapa mau ikut rencana Tuhan? Amin. Masalahnya adalah tidak satupun kita yang tahu rencana Tuhan. Yes, sir. Ya kan? Sehingga perintah Tuhan sangat penting. Di perintah itulah paling tidak kita tahu arah yang Tuhan mau hidup kita berjalan. Tetapi perintah Tuhan tidak hanya kita dengar saja. Amin. Amin. Tuhan mau perintah itu selalu ada di hidup kita. Perintah Tuhan ini harus terus dikatakan berulang-ulang untuk anak-anak kita. Waktu apapun dan dalam keadaan apapun. Dan dikatakan juga pada waktu kita sedang dalam perjalanan. Kata lain dari sedang dalam perjalanan adalah waktu kita di luar sana. Tuhan menyentuh dua aspek di sini. Aspek di dalam dan di luar. Dalam keluarga, di rumah kita, dan lingkup yang terkecil di dalam situ, dan juga lingkup di luar sana di rumah kita. Ya, kita dipilih untuk menyatakan siapa Tuhan, tapi tidak hanya di dalam saja. Amin. Tuhan mau perintahnya juga terus dinyatakan di luar sana. Kita dipilih, amin. Amen. Kita menerima perintah dan perkataan Tuhan. Jangan biarkan perintah itu berdiri di dalam sini aja. Do it out there. Yang kamu terima di sini. Amen. Ini yang penting bagi kita semua. Dan di sini kita tahu bahwa dari mana sih kita tahu kita sudah dipilih Tuhan? Apa hanya yang dikatakan dari Rasul Petrus di 1 Petrus tadi? Kita juga diingatkan lagi oleh murid Tuhan Yesus yang lain. Dan Tuhan juga sudah memilih kita untuk tujuan yang mulia. Dan seperti MSG bilang tadi bahwa gak ada yang kebetulan kita semua berkumpul di tempat ini. Dari berbagai ras, suku, bangsa kita berkumpul. Kita buka di Yohanes 15 ayat 16. Say amen if you dare. Amen. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita lahir di dunia ini, dan kita sudah jadi Kristen sejak bayi. Artinya, seakan-akan kita memilih Tuhan kita sendiri. Ayat ini menunjukkan kedaulatan Tuhan lebih dari segalanya. Dia memilih kita, memanggil kita, bahkan sampai di tempat ini. Kita diperbolehkan memasuki kedekatan yang begitu dalam dengan Dia. Dipekerjakan untuk perbuatan mulia bagi Dia, bagi Tuhan. Dan dianugerahi kuasa yang begitu besar dari atas. Itu semua bukan karena hikmat atau kebaikan kita. Itu semua karena Kristus memilih kita sebagai Tuhan. Bukan karena kita mau menjadi seorang Kristen, memilih agama Kristen saja. Melainkan karena kasih karunia dan kebaikan Kristus yang memilih kita sebagai murid-muridnya. Tuhan memilih kita sebagai orang Kristen. Apa karena orang Kristen agama paling banyak di dunia? Punya jemaat yang paling banyak di dunia, kaya, terkenal? Tidak, teman-teman. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dia memilih kamu supaya do it out there. Apa yang kamu terima dari Kristus di sini.
Tuhan memilih kita untuk menyatakan semua yang Dia katakan. Bukan hanya kita katakan saja, tetapi harus kita lakukan. Kita harus ada action, bukan cuma berkata-kata saja. Sama seperti yang Tuhan ingatkan bagi bangsa Israel di Keluaran 40 ayat 16. Kita bisa buka Keluaran 40 ayat 16. Siapa yang sampai hari ini belajar banyak banget tentang Tuhan. Amen. Bahkan di dalam 10 hari terakhir saya punya mungkin 8 atau 10 lembar catatan ayat. Itu cuma ayat tok segitu panjangnya. Itu yang Pak Erik sampaikan. Itu. Kalau ada yang perlu kasih tahu saya, nanti saya kirim. Jadi semua itu segitu banyaknya. Sebelum itu kita banyak belajar. Kita melewati kelas dasar, ratusan ayat di situ. Kita melewati kelas single, untuk yang single. Kelas pernikahan ada yang sudah, ada yang belum. Kita belajar di setiap minggu di sini. Kita belajar di setiap hari Kamis, baik tentang sejarah atau yang lainnya. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Amin. Tuhan sedang memberi sesuatu kepada kita. Kita menerimanya di tempat ini. Dan ada satu orang yang selalu menerima sesuatu dari Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi umatnya. Di kitab Keluaran 40 ayat 16 dikatakan, dan Musa melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Garis bawah itu. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oh, ini sulit. Kenapa sulit? Karena kita sudah dibudayakan sebagai Kristen pendengar saja. Bagi kita Kristen yang dari lahir pasti nyambung atau relate dengan hal ini. Dari kecil kita mendengar banyak tentang Tuhan dan hukumnya dan apa yang Dia mampu lakukan. Tidak banyak contoh di sekeliling hidup kita untuk melakukan hal ini di keseharian hari kita. Itu yang membuat kita nggak pernah berpikir gimana caranya kita benar-benar melakukan hal ini. Kesulitannya adalah untuk kita belajar melakukan, katakan melakukan. Melakukan tapi dengan tepat. Melakukannya dengan benar-benar tepat seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang sudah menerima Tuhan sampai hari ini? Amin. Siapa yang sudah menerima kasih Tuhan sampai hari ini? Ya. Siapa yang sudah mendengar tentang Dia sampai hari ini? Amin. Apakah kita mampu untuk terus melakukan dengan tepat? Ini yang penting. Tetapi juga perlu dilakukan di dalam dan di luar. Ya. Musa tidak hanya berkutat dengan bait Tuhan saja, atau di gunung saja, atau di kemahnya bersama Tuhan saja. Di setiap langkah yang dia lakukan menurut apa yang Tuhan katakan. Bertahun-tahun kita dibentuk menjadi Kristen jago kandang. Saatnya sekarang berubah, amin. Kita harus melakukan apapun yang Tuhan katakan, baik di dalam rumah tangga, di dalam komunitas, atau di luar sana. Do it out there. Apa yang kamu terima dari Kristus di sini. Kita ke ayat 17. Begini firman Tuhan. Begini. Nah, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Ada 3 hal itu. Yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan. Ayat 17. Oh, salah. Keluaran 6. Bukan, dia masuknya di Ulangan 6. Yang ayat 17-nya.
Ya, udah baca. Saya ulangi lah ya. Thank you Pak Novel. Yeah, it's good. Dia 17 sudah di situ. Haruslah kau berpegang pada, betul di situ? Ya. Perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu dan diperintahkannya kepadamu. Sudah diberikan? Sudah diterima? Tetapi haruslah engkau melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa yang dilakukan perintah Tuhan itu ke hidup kita? Menjaga hidup kita benar dan baik di mata Tuhan. Perintah Tuhan mengajarkan kita hal ini. Hidup kita tidak jauh dari kejahatan. Kalau kita tidak jalani hidup kita kalau kita jalani hidup kita tanpa Tuhan. Dekat banget. Setiap detik, setiap saat dekat banget sama kejahatan kita semua. Kita perlu sadari bahwa Tuhan pilih kita untuk sesuatu. Kita perlu sadari Tuhan memilih kita untuk menyatakan apa yang benar di mata Tuhan bagi dunia. Dengan melakukan seturut perintah Tuhan, dengan cara itu kita menjadi orang Kristen yang berkenan di matanya. Banyak dari teman-teman tahu cerita ini. Salah satu perjalanan iman Kristen saya, di mana saya bertumbuh dalam lingkungan gereja dari lahir. Tetapi ada titik di mana saya mulai bertanya-tanya, oh, apakah yang saya lakukan ini benar-benar yang disukai atau baik di mata Tuhan? Kayaknya enggak pernah aku bolong ibadah minggu, enggak pernah bolong sekolah minggu, enggak pernah bolong Natal juga dan Paskah, ya kan? Lakukan semua itu. Main musik, ikut doa, ikut kelas ini, ikut semuanya. Tapi ada satu titik saya bertanya-tanya, apakah ini yang baik dan benar di matanya? Apakah yang saya lakukan ini yang menyenangkan Tuhan? Karena saya sadar bahwa ini untuk Tuhan dan Tuhan akan menerimanya. Nah, bahayanya kalau saya merasa ini untuk Tuhan tapi sebenarnya Tuhan tidak suka. Tuhan kita punya selera. Seperti seleraku Indomie. Dan yang pasti seleranya bukan selera manusia. Ya kan? Saya memulai perjalanan saya mempelajari Alkitab itu seperti ini. Yang adalah perintah dan firman Tuhan untuk mengetahui apa yang benar-benar jadi selera Tuhan. Kita dipilih untuk hidup di dalam kehendaknya. Dan kita dipilih juga untuk hidup dalam kemauan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, pastilah kita rindu untuk Tuhan senang. Jadi pengen dengar dan melakukan perintahnya. Karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Kita tidak hanya melakukan agama. Kita enggak hanya melakukan rutinitas, tapi kita melakukan perintah Tuhan. Kita tidak hanya mengikuti sebuah budaya manusia yang diciptakan oleh manusia. Kita mau menghidupi apa yang diciptakan Tuhan untuk dilakukan bagi Dia. Lakukan itu di dalam dan juga lakukan itu di luar sana. Di sini tempat prakteknya. Tapi jangan lupa untuk do it out there. Apa yang kamu terima dari Kristus di sini. Amin. Kita ke Ulangan 7. Kita ke Ulangan 7, 11 sampai 12. Satu pasal setelah Ulangan 6. Ulangan 7 ayat 11 sampai 12. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan atau peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allah akan memegang perjanjian
dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Di sini adalah janji Tuhan tentang ketetapan di ayat ini. Ketetapan yang sudah dibicarakan dari Ulangan pasal 6 yang sudah Mas Giri singgung tadi dengan jelas. Intinya kita harus benar-benar pegang ketetapan itu. Ikut apa kehendaknya Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan dengan setia. Obey aja gitu. Karena Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Apa yang terjadi jika kita ikut perintahnya Tuhan? Kita lihat di ayat 13, pasal yang sama, pasal 7. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Teman-teman bisa lihat di ayat ini adalah dampak apa yang terjadi jika kita mengikuti perintahnya Tuhan. Buah kandungan berbicara tentang keluarga dan generasi yang akan Tuhan produksi di hidup kita. Amin. Hasil bumi berbicara tentang pekerjaan dan kebutuhan untuk hidup kita sehari-hari. Percaya bahwa Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan seturut akan kehendaknya. Dan Tuhan berkata dari ayat ini, Tuhan akan memberkati kita umat pilihannya. Tuhan akan selalu setia sampai kapanpun di segala situasi yang kita hadapi. Karena Dia Tuhan. Karena Dia Tuhan yang benar-benar hidup dan nyata di setiap hidup kita. Di tempat ini kita bisa lihat dampak yang Tuhan nyatakan kepada kita ketika kita setia dan kita terus ikut apa perintahnya Tuhan. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 18. Amin. Saya percaya kita semua nggak mau jadi Kristen yang jauh kandang. Jago cuma di kandang doang. Kita harus jadi Kristen yang juga jago tandang. Amin. Hanya orang yang suka main bola ngerti apa kandang dan tandang. Yang cewek-cewek bingung. Confused. 2 Raja-Raja 18. Siapa raja di situ? Hizkia. Ya, dalam bahasa Indonesianya Hizkia. Ya. Ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Raja Hizkia dikatakan dia percaya kepada Tuhan Israel. Tuhannya besar. Kita bicara dalam sejarah kita, Tuhan ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, aku adalah aku. Ya kan? Raja ini memilih untuk bertindak berbeda dari raja yang lain. Dia memilih untuk percaya. Catat baik-baik yang saya mau katakan ini. Dan lebih dari itu, Raja Hizkia juga tidak menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan. Dia memilih untuk menjadi siapa dia? Siapa dia? Pengikut Tuhan Israel. Pahami ini bahwa nenek moyangmu tidak menentukan siapa kamu. Amen. Ya. Mungkin menentukan wajah kita, warna kulit kita, tapi bukan siapa kamu. Tuhanlah yang memilih dan memiliki hidupmu. Kitab Yesua katakan, pilihlah kepada siapa kamu akan melayani hari ini. Kamu dipilih oleh Tuhan.
Tapi kamu juga harus memilih apakah kamu ikut mau Tuhan atau tidak. Pilihanmu menentukan tindakanmu, dan pilihanmu juga menentukan siapa kamu. Jangan menentukan pilihan berdasarkan masa lalu, tetapi tentukan pilihan berdasar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Tuhan sedang berbicara kepada kita dan selalu berbicara kepada kita dan sudah berbicara kepada kita. Dan waktu engkau memilih untuk taat, di ayat 7 pasal 18 begini firman Tuhan. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Apa yang terjadi saat kamu pilih bertahan dalam kebenaran Tuhan? Tuhan menyertai kamu. Amen. Ngomong kanan kirinya, Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ini kan? Kemenangan sudah dapat dilihat saat kamu hidup bersama Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup mereka yang ada di dalam Dia. Di dalam Alkitab Yohanes dia juga bilang bahwa jika kamu menuruti perintahku, Dia di dalam aku dan aku di dalam Dia. Inilah arti dari kebersamaan dengan Tuhan terjadi bagi mereka yang melakukan perintahnya, di dalam sini maupun di luar sana. Yang harus diperhatikan adalah perintah Tuhan tidak hanya dilakukan di sini, tapi di luar sana. Itu yang kita mau katakan hari ini. Betul ya? Amen. Kemenangan itu pasti saat kita bersama Tuhan. Iya. Keberhasilan itu pasti saat kita hidup dengan perintah dan firman-Nya. Pastikan kalau kamu bukan Kristen yang jago kandang, lakukan firman Tuhan dimanapun dan hiduplah bersama Dia. Dimanapun. Ngomong kanan kirinya dimanapun. Dimanapun. 1 Yohanes 2. Kita ke 1 Yohanes 2 ayat 6. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini versi terjemahan baru. Tapi aku akan bacain lagi di versi Alkitab yang terbuka AYT. Di sini lebih clear, lebih jelas bahwa orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Tuhan, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kristus Tuhan pernah tinggal dan hidup dalam dunia ini. Ia sama menjadi seperti kita, menjadi manusia. Di Yohanes 1:14 bisa ngomong tentang itu. Terus di dunia ini Tuhan memberikan contoh hidupnya tentang ketaatan kepada Bapa. Orang-orang yang mengaku Dia adalah Tuhan berada di pihak dan mau terus mengikuti Dia. Jadi harus hidup bersamanya, hidup mengikuti pola dan teladannya yang telah Tuhan contohkan. Maksud dari ayat ini, kita mengikuti apa kehendaknya Tuhan. Di ayat ini bilang bahwa siapa yang mengatakan tinggal di dalam Tuhan harus hidup sama seperti Yesus hidup. Kita ambil contoh lah di kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya lagi di proyek gitu, panas-panas. lagi di situasi yang kadang buat kita ya panas teriknya itu kan. Ada yang bangkit kadang. Dan wah, rasis. Dan misalnya ada teman-teman yang sales gitu,
terus nawarin sirup, terus di reject gitu, ditolak, nanti aja lah gitu, atau next ya. Terus ada juga misalnya teman-teman yang ngebar di Holy Ground, barista kan. Dan membuat terus customer kayak buat ribet gitu, pesanannya atau orderannya, atau mungkin too much customer, terus kita lagi kondisi nggak baik, pusing gitu. Dan kita kayak kacau aja. Tapi sama di kehidupan misalnya yang masih kuliah gitu, pernah nggak sih kayak teman sekelompok gitu, kita minta kerjain tugas bareng, tapi ternyata teman sekelompok kita nggak ngerjain bareng. Dan hal-hal itu bukan alasan teman-teman kita tidak sama jadi seperti Kristus. Karena kita harus paham bahwa hidup seperti Kristus adalah mutlak. Katakan mutlak. Harus, apapun kondisi yang kita alami hari itu. Berapa kali kita mengatakan firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita ke orang lain atau saat sharing kayak gitu. Tetapi apakah firman itu benar-benar kita hidupi di setiap langkah hidup kita? Nah, ini jadi pertanyaan nih. Karena ayat ini dengan tegas menyatakan siapa yang tinggal di dalam Tuhan akan hidup juga sama seperti Tuhan hidup. Jadikan firman ini refleksi kepada teman-teman di tempat ini. Mari kita hidup sama seperti Tuhan hidup. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, do it out there. Apa yang kamu terima dari Tuhan di sini, di komunitas. Mari kita hidup sama seperti teladan yang Tuhan contohkan. Yang Tuhan contohkan di hidup kita. Kita bisa lihat contoh lain di Amsal 28 ayat 6. Yang sudah dapat katakan little Christ. Itu gak bisa diterjemahin itu little Christ. Little Christ adalah seperti Kristus, kayak itu frase, ya, kayak yang nggak ada terjemahannya bisa satu kata. Gitu. Kita dipilih untuk jadi Kristus di dunia, dimanapun kita berada, kapanpun itu, dan apapun situasinya. Situasi sulit tidak menggantungkan siapa kita, tidak merubah siapa kita. Amin. Amsal 28 ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Haleluya. Amin. Ayat ini aku senang. Ya, fasilitas hidup mungkin dipengaruhi oleh uang. Tetapi kualitas hidup tidak sama sekali dipengaruhi oleh uang. Kualitas tindakan kita bukan ditentukan dari seberapa kita punya uang. Amin. Amin. Yang benar. Gimana kalau gajiannya telat? Atau orang tua telat ngirim, gitu kan? Kualitas tindakan kita ditentukan oleh apa yang kita percayai dan apa yang kita lakukan, karena Tuhan berbicara kepada kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau, bukan tentang pakaian yang kamu pakai, motor yang kamu miliki, mobil dan rumah seperti apa yang kamu punyai. Bahayanya adalah kekristenan masa kini dipenuhi dengan gambaran kekayaan yang menjadi fokus dan tujuan mereka. Tabur supaya engkau bisa punya semua yang kau miliki. Kalau ke parkiran tumpang tangan dalam nama Yesus. Tidak lagi berfokus kepada Tuhan yang ada pada tindakan di hari mereka. Pastikan Tuhan ada di tanganmu saat kamu bekerja. Pastikan Tuhan ada di setiap langkahmu waktu kamu berjalan keluar sana. Kita tidak perlu uang untuk maksimal dalam bekerja. Setuju? Kita tidak perlu kekayaan untuk punya kualitas berbicara benar dan berbicara baik. Tidak, kita tidak perlu uang banyak untuk mengampuni.
Kelakuan bersih adalah intinya. Kelakuan yang bersih dan benar dimanapun kita berada. Kualitas Tuhan yang tidak berubah ada di diri kita, walaupun situasi sulit dan tidak mendukung untuk kita melakukannya. Pastikan uang dan barang yang kau miliki tidak mempengaruhi tindakan kamu kepada orang lain dan tindakan kamu di seharian kita. Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus mencoba katakan adalah baik, kurang atau lebih, dia tidak berubah untuk taat. Amen. Baik kurang atau lebih, dia tetap berlaku seperti yang Kristus katakan. Dia tetap melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan kamu? Kamu dan kamu semua. Kelakuan kita tetap benar dan bersih apapun yang terjadi dan dimanapun. Do it out there apa yang kamu pelajari dan terima dari Kristus di sini. Di 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tesalonika 2:15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi sedikit flashback dari cerita dari ayat ini tentang waktu itu jemaat di Tesalonika dinasihatkan oleh Rasul Paulus saat itu, dan itu sebenarnya untuk menguatkan iman mereka, iman sebagai orang Kristen, karena adanya berbagai penyesat-penyesat saat itu. Bisa nanti teman-teman lihat di ayat 3 itu. Terus surat ini juga relate gitu, kayak sama kayak kehidupan kita, kehidupan masa kini, bahwa dari situ saya menguatkan teman-teman di tempat ini untuk benar-benar berpegang teguh pada setiap ajaran-ajaran yang teman-teman udah terima. Banyak itu, ya sekarang zaman Google dan kita bisa tahu hal-hal pengajaran-pengajaran bebas seliweran di mana-mana. Tapi di sini dengan tegas ayat ini untuk benar-benar berpegang teguh pada setiap ajaran-ajaran yang teman-teman udah terima di komunitas ini. Hidupi pengajaran itu, pengajaran-pengajaran itu. Hidupi apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Untuk terus hidup kudus, hidup saleh, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidupi pengajaran-pengajaran di tempat ini dengan tidak tergoyahkan dari apapun segala kondisi dan situasi yang kita lalui. Amen. Kita harus terus bawa firman di setiap langkah kita. Kita harus terus ingat firman secara lisan maupun secara tertulis. Baca lagi buku atau lagi catatan-catatan yang sudah kita tulis, entah itu shop, entah itu pas Bible study, entah itu apapun yang pemimpin-pemimpin kita sharingkan gitu. Apa yang kita telah dengar, yang kita dapatkan dari Pak Bren, Pak Giri, dan ya, teman-teman kita sharing juga. Kita ingat lagi, kita baca lagi firman itu. Dan lihat bahwa firman itu akan menguatkan kita. Dan kenapa? Karena firman itu ada pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amen. Ini yang penting bagi hidup kita, bahwa kita harus berdiri teguh. Ya. Teguh berdiri. Gak ada yang namanya teguh kan di sini. Berpeganglah. Jadi berdiri teguh artinya tidak goyah dan terus pegang itu, tidak lepaskan. Di ayat 16 di sini dikatakan bahwa dan Ia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Apa yang membuat tindakan kita berubah? Apa yang membuat perilaku kita berubah? Apakah tekanan?
Apakah depresi? Apakah keputusasaan? Tuhan tidak hanya memilih kamu, tapi Dia juga mengasihi kamu. Amin. Karena Dia mengasihi kamu, Dia menganugerahkan atau memberikan harapan itu. Sehingga harapan itulah yang menjadi tujuan di hidup kita. Harapan dan penghiburan itu yang akan menguatkan kita untuk terus mengerjakan dan memperkatakan apa yang baik dan yang benar di sini, di sana. Ya. Ada ibadah di dalam ibadah kita, ya mudah sekali untuk kita semangat dan penuh harapan. Gitu kan. Jaga pengharapan itu waktu kamu di luar sana juga. Ya. Amin. Ya. Saat semua mungkin sulit atau semuanya kayak nggak jalan seperti yang direncanakan, gitu kan. Saat semuanya tidak kelihatan berhasil bahkan. Saat semuanya penuh dengan tantangan, penghiburan dan pengharapan yang kamu terima di sini, jangan biarkan harapan itu hilang waktu kamu di luar sana. Ya. Jangan biarkan harapan itu hilang daripadamu, karena harapan yang membuat kita jadi tenang. Harapan itu yang membuat kamu memiliki kekuatan yang teguh untuk bertindak yang benar. Jadi seberapa yang mau untuk lakukan perintah Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Di luar sana banyak yang butuh melihat Yesus. Dan kamu dipilih untuk menyatakan apa yang memperlihatkan Dia. Jangan berhenti hanya di tembok ini saja. Amin. Iya. Walaupun tembak kita gede. Pastikan kamu bertindak sesuai dengan firman Tuhan dimanapun kita berada. Amen. Do it out there. Apa yang kamu terima dari Kristus di sini. Jadi lakukan dimanapun itu. Kita mau jadi Kristen yang sesungguhnya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita, Bapak Ibu Saudara.